كل نفس ذائقة الموت. Taib, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, setahu saya hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Ya, bahkan hadis ini dihukumi sebagai hadis yang palsu. Taib, karena kalau seandainya dikatakan bahwasanya perselisihan dari umatku adalah rahmat, maka persatuan dari umatku adalah azab. Taib, persatuan dari umatku adalah azab. Itu mafhum mukhalafahnya. Kalau seandainya difahami bahwasanya yang namanya perselisihan adalah rahmat. Ini satu hal. Hal yang kedua, kalau seandainya maksudnya perselisihan dalam rahmatku, dalam umatku adalah rahmat, dalam arti kata adanya perselisihan pandangan dalil dari ulama-ulama madhab, ya, yang masing-masing mereka berpegang di atas dalil, masing-masing mereka berpegang di atas hujjah, maka di situ ada rahmat buat kita. Dalam arti kata ada ulama yang mengatakan demikian, ada ulama yang mengatakan demikian. Yang mana perkara itu adalah perkara yang memang dibolehkan untuk seseorang berselisih. Sehingga ada beberapa aqwal ulama di situ. Dan seseorang misalnya diberikan, kata sebagian ulama, bagaimana tentang masalah ini wahai syekh? Mereka menjawab al-amrul wasi', perkaranya luas. Kamu bisa buat begini, kamu bisa buat begini. Itu rahmat nggak buat kita? Itu rahmat buat kita. Ketika dimaknai perselisihan dengan makna ini. Tapi kalau seandainya dimaknai perselisihan secara mutlak, ya, perselisihan dalam masalah akidah, perselisihan dalam masalah usul, perselisihan dalam masalah prinsip agama, maka ini justru kita tidak akan pernah melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap ini sebuah perkara yang dibenarkan. Di zaman Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki yang bernama Ma'bad al-Juhani, yang dia mengatakan al-umrul unuf, Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba itu melakukannya. Kan begitu? Dilaporkan kepada Abdullah ibnu Umar oleh dua orang tabi'in. Apa kata Abdullah ibnu Umar? Apakah ibnu Umar berkata, akhi, jangan ribut-ribut, jangan berselisih, dia juga punya dalil, yang penting sholat, yang penting haji dan lain sebagainya, yang penting ikut, kita berjuang bersama ini untuk memenangkan ini dan itu dan lain sebagainya. Nggak ada ibnu Umar berkata demikian. Ibnu Umar berkata, sampaikan kepada mereka, sesungguhnya saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Kalau seandainya mereka menginfakkan satu gunung emas Uhud, tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada takdir. Mereka masih menisbatkan dirinya kepada Islam. Ya, begitu juga orang-orang yang mereka sangat semangat sholatnya. Ya, sampai-sampai wajah mereka pucat karena banyaknya puasa dan banyaknya sholat malam. Ketika Abdullah ibnu Abbas mendatangi mereka memakai baju yang indah, sampai-sampai mereka mengatakan, ya Ibnu Abbas, anta sahabat Nabi, pakaian anda seperti ini, pakaian kemewahan, pakaian ahlu dunia. Subhanallah, begitu luar biasa. Mungkin kalau kita hidup di zaman itu, kita akan berpihak dengan Khawarij, nggak berpihak dengan sahabat Rasulullah, karena mereka lebih zuhud, mereka lebih banyak ibadahnya, lebih pucat wajahnya, karena saking banyaknya beribadah kepada Allah. Tetapi subhanallah, apakah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya sudahlah sekarang, apa coba kita saling bersatu, jangan ribut-ribut, apa yang kalian yakini silahkan, apa yang kami yakini demikian, yang penting kita bersatu, pokoknya kita jangan ribut-ribut. Ada apakah demikian? Tidak. Kata Abdullah ibnu Abbas, apa kritikan kalian kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebutkan. 1, 2, 3, 4. Apakah ada lagi, kata Abdullah ibnu Abbas? Taib. Dijawab satu persatu oleh Abdullah ibnu Abbas. Ya, dihujahi oleh beliau satu persatu. Sampai-sampai beliau berkata, jitu min qibali ashabin Nabi. Aku datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak melihat satupun sahabat Nabi bersama kalian. Gak ada pemahaman sahabat Nabi di antara kalian. Kalian bersendirian dari sahabatnya Rasulullah, sehingga bertobat dari mereka sebagian, ya, orang-orang Khawarij pada waktu itu. Apakah kalau seandainya Abdullah ibnu Abbas bermanhaj dengan orang-orang yang hari ini sok bijak, apakah Abdullah ibnu Abbas akan menghujai mereka? Tidak. Begitu juga Imam Ahmad rahimahullah. Ya, beliau berjihad, ya, untuk menegakkan usul min usul ahlus sunnah, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Di penjara beliau, tidak diberikan air untuk berwudu, diikat, dirantai bertahun-tahun. Nah, disiksa Imam Ahmad rahimahullah. Sampai-sampai disebutkan kalau seandainya cambuk
Yang mencambuk Imam Ahmad dicambuk gajah, gajah akan tersungkur. Tetapi orang-orang hari ini, alah masalah gitu aja ribut. Al-Quran makhluk, Al-Quran kalamullah, itu masalah-masalah jadul. Udahlah, nggak usah ribut-ribut masalah kayak gitu. Masalah sepele. Yang paling penting kita sekarang gimana menyelamatkan negara ini. Negara sudah begini dan begitu. Beraneka ragam pemikiran-pemikiran yang muncul. Tetapi subhanallah, ya kita lihat bagaimana tegasnya Imam Ahmad rahimahullah tetap dengan pendiriannya. Karena ini masalah besar, bukan masalah kecil. Bisa difahami ya? Bahkan disebutkan oleh seorang alim min ulama Syafi'i, di mana ketika beliau mengatakan Al-Quran itulah kalamullah, bukan makhluk, tetap dengan pendiriannya. Beliau dibawa dari negerinya, diikat sambil begini, kurang lebih dirantai. Ya, saking lamanya rantai di badan beliau, beliau tidak merasa lagi ada rantai di badan beliau. Sampai-sampai beliau berkata, biarkan aku mati dalam kondisi seperti ini, lebih aku cintai, supaya orang-orang setelahku akan tahu bahwasannya ada orang-orang yang mereka mati di dalam membela manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Maka dalam masalah ini tidak bisa kita katakan perselisihan adalah rahmat, tetapi perselisihan itu adalah hal yang tercela. Nah, wallahu a'lam bishawab.